بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Baik, kita masih melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kita masih memasuki bab tentang ruqyah, jampi dan juga tamimah azimah. Kemarin kita sampai kepada hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud. Baik, kita lanjutkan. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Abdullah ibn Uqaymin marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepadanya, dalam kurung tidak mendapat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, bicara sesuatu yang digantungkan selain daripada Allah Azza wa Jalla, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala membagi menjadi 3 hukumnya. Yang pertama, ma yunafi tauhid, apa-apa yang bisa menghilangkan tauhid min aslihi, dari asalnya. Jadi sama sekali hilang tauhid kita. Ketika dia meyakini bahwa yang digantungkan itu memiliki pengaruh secara zatnya dan sama sekali tidak ada keyakinan di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membantunya. Jadi seandainya seorang menggunakan azimat, memang bulat dia mengatakan bahwa yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan madarat itu ya jimat itu, gitu maksudnya. Lah kalau sampai tingkat seperti ini, maka ini meniadakan tauhid secara keseluruhan, karena dia telah melakukan syirkul akbar, syirik besar. Yang kedua, ma yunafi kamalat tauhid, dia tidak menghilangkan tauhid keseluruhan, akan tetapi menghilangkan kesempurnaan tauhid. Dia masih memiliki tauhid tapi tidak sempurna tauhidnya. Kapan itu? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika hanya menjadikan jimat itu sebagai sebab saja. Jadi dia meyakini bahwa yang mendatangkan rizki Allah, yang menemukan jodoh Allah, yang mendatangkan manfaat Allah, yang mencegah madarat Allah, cuman sebab benda ini pertolongan itu datang, gitu. Maka ini tidak sampai kepada syirik akbar, tapi syirkul asghar, syirik kecil. Dan syirik kecil tidak membuang pelakunya dari Islam, akan tetapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian yang ketiga,
menggantungkan sesuatu, tidak ada keyakinan apapun. Dia hanya untuk perhiasan saja. Maka dilihat bendanya. Kalau bendanya yang diharamkan Allah untuk digantungkan, maka haram hukumnya. Seperti laki-laki pakai emas, haram hukumnya. Atau cincin dari besi murni gitu kan, maka haram hukumnya. Tetapi kalau yang digantungkan sesuatu yang dibolehkan dan tidak ada larangan dari Nabi SAW, kan Nabi juga pakai cincin kan gitu, maka tidak berpengaruh kepada tauhid. Cuman para ulama mengatakan, apakah kalau seandainya yang digantungkan itu Al-Quran, termasuk juga kesyirikan? Lah ini nanti ada pembahasannya. Taib, kita baca dulu. Yang dimaksud di sini, Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu ingin menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepadanya. Maksudnya pengabulannya itu akan diserahkan kepada yang digantungkannya, dan selamanya tidak akan bisa mendatangkan. Ketika seorang menggantungkan jimat di lehernya, di cincinnya, kemudian dia minta sesuatu kepada jimat itu, Allah tidak akan memberikannya. Minta sana sama jimat itu maksudnya. Maka selamanya jimat itu tidak sanggup mendatangkan keinginannya. Karena keinginan itu datang karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya siapapun yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan lepaskan pertolongannya dan akan diserahkan kepada yang digantungkannya itu. Dan tidak akan mungkin dikabulkan. Karena gantungan itu hanya benda saja selain daripada Allah Azza wa Jalla. Taib, kemudian at-tamaim. At-tamaim, apa itu at-tamaim? Syai'un yu'allaku 'alal aulad minal 'aini. Sesuatu yang digantungkan kepada anak kecil dalam rangka menolak pengaruh mata yang jahat. Ain itu artinya mata yang jahat. Dan ain itu salah satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir. Dan sering saya katakan, alhamdulillah di Indonesia saya belum pernah mendengar gitu kan, orang punya penyakit seperti ini. Tapi di daerah daratan Arab sana banyak orang-orang yang terkena penyakit ini. Sehingga Nabi SAW mengajarkan sebuah doa agar berlindung dari ain. Karena penyakit ain ini bahaya, setiap yang dilihatnya bisa rusak gitu. Setiap keinginannya harus dipenuhi, kalau tidak maka rusak yang dilihatnya itu. Ke pasar, pengen beli gelas ini kan cantik gitu ya, nggak kebeli, besoknya pecah gitu kan. Bahaya gitu kan penyakit ain ini. Makanya kenapa Nabi SAW melarang seseorang untuk memandang orang yang terkena penyakit ain. Itu bagian daripada sihir. Lah di sini maksud tamaim itu adalah di zaman itu, di zaman Nabi SAW, istilah ini hanya diperuntukkan untuk jimat yang ditempelkan di anak-anak. Tapi rupanya sampai sekarang berkembang jimat itu kan, bukan hanya digantungkan di anak-anak, di semua digantungkan. Apa yang tidak digantungkan? Semua digantungkan. Baik anak-anak, baik orang tua, laki-laki, wanita, semuanya pakai jimat. Jadi lebih berkembang, dan jimatnya juga lebih berkembang daripada jimat dulu. Kalau di zaman Nabi jimatnya paling tali busur, ya, atau dari besi dari kuningan, itu riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Tapi di zaman sekarang semua jadi jimat. Apa yang tidak bisa jadi jimat di zaman sekarang? Paku jadi jimat, ya, kain jadi jimat, kertas jadi jimat, semua jadi jimat. Jadi memang kesyirikan itu berkembang. Kesyirikan itu semakin hari semakin berkembang. Dahulu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, kesyirikan itu kan hanya menyembah kuburan saja, nggak ada kesyirikan lain. Baru di zaman Nabiullah Ibrahim berkembang, ada orang nyembah bintang, ada orang nyembah bulan, ada orang nyembah matahari.
Ya kan? Ada orang nyembah berhala. Kemudian di zaman Nabi SAW berbagai macam kesyirikan. Dan di zaman sekarang kesyirikan, subhanallah, semua disembah. Ya. Sampai ada istilah Nabi SAW, ada abdud dinar gitu kan. Sampai uang pun disembah gitu. Seorang rela meninggalkan ketaatan hanya karena dinar. Kemudian di sini mu'allif rahimahullah ta'ala melanjutkan, lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an, akan tetapi jika yang digantungkan itu dari Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'dus salafi, maka sebagian salaf memberikan keringanan, wa ba'duhum lam yurakhis fihi, tapi sebagian salaf lainnya tidak memberikan keringanan. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, bahkan menjadikannya dari perkara terlarang. Di antara yang melarang minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, sahabat Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat yang melarang tidak boleh menggantungkan gantungan dari Al-Quran. Adapun tentang gantungan selain Al-Quran, sepakat, tidak ada khilaf di antara ulama. Kalau itu diyakini mendatangkan manfaat dan madarat, maka semua para ulama mengatakan perbuatan itu termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena taswiyatullah bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Akan tetapi kalau gantungan Al-Quran, itu kan bukan menyamakan Allah dengan makhluk, karena Al-Quran itu kalamnya, ucapannya gitu kan, bukan sesuatu yang terpisah dari Allah. Seperti antum ngomong, ya ucapan antum itu bagian dari antum gitu kan. Ya. Berarti bukan menyamakan Allah dengan makhluk, karena kalam itu bagian daripada zat. Sifat itu bagian daripada zat. Maka kalau kita bicara tentang sifat, sama juga dengan bicara tentang zat namanya. Seperti umpamanya di antara sifat Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki tangan. Kemudian Anda bertanya, seperti apa tangannya? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan seperti apa wujud Allah gitu loh. Karena sifat tidak lepas daripada zat. Gimana mau dilepaskan sifat dengan zat? Maka para ulama akidah mengatakan al-kalamu fis sifati kal kalam fil dzati. Pembicaraan kita tentang sifat itu sama dengan pembicaraan kita dengan zat. Kalau Anda bicara tentang bagaimana tangan Allah, maka saya bisa bertanya balik, bagaimana dengan Allah? Apakah kamu pernah melihat Allah? Kalau Anda bisa membayangkan Allah seperti apa, berarti Anda bisa membayangkan seperti apa tangannya. Ketika Anda tidak bisa membayangkan Allah seperti apa, jangan dibayangkan tangannya Allah seperti apa gitu maksudnya. Karena ketika seseorang membayangkan sesuatu, menggambarkan sesuatu, ada dua kemungkinan. Dia pernah melihat bendanya. Baru Anda bisa mensifatkan benda tersebut kan. Antum tahu motor Honda, tahu seperti ini, karena Anda pernah melihat. Yang kedua, antum melihat contohnya, sampelnya, kembarannya. Honda yang saya jual itu sama loh dengan Honda ini. Gitu. Walaupun saya nggak pernah melihat barangnya, tapi kan ada contohnya, ada kembarannya. Atau walaupun tidak ada, antum tidak pernah melihat, tidak ada contohnya, minimalnya yang bercerita tentang benda itu orang yang antum percaya. Anda yakin apa yang antum ceritakan, Anda yakin. Taib, kita bicara tentang zat Allah. Mana tiga kemungkinan ini? Kalau kita bicara tentang zat Allah, tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Sehingga kita tidak bisa menggambarkan bagaimana Allah, karena kita tidak pernah melihat Allah kan gitu. Ini satu. Yang kedua, Allah tidak ada tandingannya. Tidak ada KW-nya. Tidak ada contohnya, tidak ada sampelnya kan gitu. Karena kita tidak pernah melihat kembarannya,
maka kita tidak mungkin menggambarkan Allah. Paling kemungkinan yang terakhir mungkin kita diceritakan oleh orang yang kita percayai tentang gambaran siapa itu Allah dan bagaimana Allah, kan begitu. Dan tidak ada orang yang lebih mengetahui Allah kecuali Rasul Allah. Berarti kita hanya bisa menggambarkan bagaimana Allah dari Rasulnya, itu saja. Tidak mungkin kita dari yang lain. Lah, sifat itu tidak mungkin lepas daripada zat. Lah, kalamullah, Al-Quran itu kalamullah. Maka ketika seseorang menggunakan kalamnya dijadikan jimat, apakah termasuk kesyirikan? Sebagian para ulama mengatakan tidak. Karena bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Mana makhluknya? Nggak ada. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya. Maka sehingga para ulama menjelaskan, wa amma man ta'allaqa bil Quran la yasiru ila syirki. Adapun orang yang menggantungkan sesuatu dari Al-Quran tidak menghantarkan orang itu kepada kesyirikan. Li'anna Al-Quran kalamullah, karena Al-Quran itu kalamnya, ucapannya, firmannya. Sementara syirik taswiyatullah bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Wal Quran laisa bi makhluk, sementara Al-Quran bukan makhluk. Akan tetapi walaupun demikian tetap hukumnya dilarang. Sebagaimana pendapat Abdullah bin Mas'ud melarang tidak boleh menggantungkan Al-Quran digunakan sebagai jimat. Walaupun tidak sampai kepada kesyirikan, akan tetapi bisa mengantarkan kita kepada menghinakan Al-Quran. Itu yang dilarang. Sementara Allah mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok itu? Allah mengatakan, qad kafartum ba'da imanikum. Setelah Allah mengatakan la ta'tadiru, jangan kau cari alasan, engkau telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi yang dikhawatirkan para ulama adalah bukan masalah mengantarkan kepada kesyirikan atau tidak, karena Al-Quran bukan makhluk. Ya. Artinya bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Yang para ulama khawatirkan ketika Al-Quran itu digantungkan adalah, pertama, Al-Quran tidak lagi sesuai dengan fungsinya. Sementara Al-Quran itu fungsinya untuk diibadahi bacaannya dan direnungi maknanya dan diamalkan isinya. Bukan untuk itu fungsinya. Yang kedua, dikhawatirkan terjadi istihza, mengolok-olok Al-Quran. Karena boleh jadi mungkin dibawa ke tempat-tempat maksiat, dibawa ke tempat-tempat yang najis, na'udzubillah, atau dibawa kepada hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Menipu orang pakai jimat, gitu kan? Mendolimi orang pakai jimat, gitu kan? Mengantarkan ke yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, seolah-olah Al-Quran menyuruhnya. Maka perkara-perkara inilah yang kemudian para ulama salaf yang sangat kuat adalah pendapat yang melarang. Pendapat yang melarang, dan itu pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Adapun memang ada sebagian sahabat yang bolehkan, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Dan itu zahir dari yang diriwayatkan oleh Aisyah. Akan tapi pendapat yang kuat adalah melarangnya. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud dan juga Khudzaifah, kemudian Uqbah bin Amir, kemudian Ibnu Uqaim, dan sekelompok dari kalangan imam madhab seperti Imam Ahmad, dan yang dikuatkan oleh banyak para ulama muhaddisin. Intinya bahwa pendapat yang kuat menggantungkan Al-Quran dilarang, tidak boleh, itu intinya. Ini pembahasan yang pertama tentang tamimah. Kemudian pembahasan yang kedua, ar-ruqyah atau ruqah, jama daripada ruqyah. Apa itu ruqah atau ruqyah? Hiya allati tusamma
hiya allati tusamma al-azaimah. Wa khassa minha ad-dalilu min ma khala min asy-syirki faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal humah. Maka dijelaskan ruqyah adalah sesuatu yang sering disebut dengan mantra-mantra, jampi-jampi. Dalil-dalil syariat mengecualikan jampi-jampi yang terbatas dari unsur atau terbebas dari unsur kesyirikan itu diperbolehkan. Tapi kalau ada unsur kesyirikan maka dilarang. Jadi kalau jampi-jampi ataupun mantra-mantra tidak ada kesyirikannya maka tidak mengapa. Nanti dijelaskan bagaimana bentuknya. Rasulullah SAW telah membolehkan kita untuk menjampi-jampi guna mengobati pengaruh mata yang jahat dan sengatan binatang. Taib. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 syarat tentang bolehnya ruqyah. Kata beliau, alla ya'taqid annaha tanfa bidzatiha dunallahi azza wa jalla. Ini yang pertama. Seseorang tidak boleh meyakini bahwa jampi-jampi yang dijampikan itu manfaat secara zatnya di luar daripada kehendak Allah azza wa jalla. Sebab kalau seandainya dia menganggap bahwa yang manjur itu jampi-jampinya, yang manjur itu mantra-mantranya, dan dia kesampingkan Allah azza wa jalla, maka dia telah melakukan keharuman, bahkan bisa sampai kepada taraf kesyirikan. Karena tidak ada sebab manfaat sesuatu kecuali atas izin Allah azza wa jalla. Walaupun Al-Quran, walaupun yang antum baca itu Al-Quran, antum tidak boleh menganggap bahwa Al-Quran itu yang menyembuhkannya. Tidak boleh. Tetapi Allah yang menyembuhkannya perantara Al-Quran, gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin, alla takuna mimma yukhalif asy-syar'a. Kama idza kanat mutadhamminatun du'a ghairillah aw isti'anah bil jin wa ma asbaha dzalik. Syarat yang kedua, jampi-jampi atau ruqyah-ruqyah ataupun mantra-mantra itu tidak boleh menyelisihi syar'i, seperti terkandung di dalamnya doa kepada selain Allah, atau terkandung di dalamnya meminta pertolongan kepada jin. Itu nggak boleh. Karena banyak dukun-dukun yang mereka meruqyah itu meminta bantuan jin, dan disebutkan dalam jampi-jampinya, dalam mantra-mantranya. Ya kan? Banyak. Ya, kalau orang itu berjampi-jampi di luar daripada lafaz-lafaz Al-Quran, itu tidak syak lagi. Mereka akan memanggil-manggil jinnya, meminta pertolongan kepadanya, dan itu diharamkan bahkan sampai taraf kepada kesyirikan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, antakuna mafhumatan ma'lumatan fa in kanat min jinsi talasim wasyu'udah fa innaha la tajuz. Amma binisbati lit-tamaim fa in kanat min amrin muharram aw i'taqada annaha nafi'ah li dzatiha aw kanat bi kitabati la tufham fa innaha la tajuz bi kulli halin. Syarat yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, hendaklah jampi-jampi dan jimat-jimat itu mafhumah, dipahami maknanya, ma'lumah, diketahui, didengar. Maka kalau antum meruqyah, jangan diam-diam, ya, tapi dibacakan supaya dengar yang meruqyah dan dengar yang diruqyah. Jangan seperti orang yang sedang jampi-jampi komat kamit, kan tidak tahu maknanya. Ini syaratnya. Syaratnya seperti ketika antum mengobati lewat media minuman seperti ini, ya. Ya, antum bacakan Fatihah, ya antum harus keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus begitu. Baru ditiup. Nah, gitu. Harus dengar, harus dipahami maknanya, dan harus maklumah jelas. Ya. Jangan antum baca Fatihah
cuman komat kamit aja. Nah, jangan gitu, ya. Jadi harus dikeraskan, maklum. Dan tidak masalah, akhi, ketika mungkin karena ruqyah media Al-Quran itu subhanallah, kadang-kadang aneh gitu, orang itu pengobatan dengan Al-Quran itu kadang-kadang dijadikan alternatif. Kalau semua sudah tidak sanggup, baru ke Quran gitu kan. Padahal inti daripada perobatan itu ada di Quran gitu. Dulu para penemu obat-obatan kedokteran pun mengacunya kepada Al-Quran sebenarnya, ya. Jadi bukan pengobatan alternatif, bukan. Quran memang obat untuk segala penyakit. Makanya dulu ada kisah orang yang diponis sudah tidak tertolong kan, akhirnya dia baca Quran saja. Ketika didiagnosa dokter ternyata hilang penyakitnya. Banyak kisah-kisah yang seperti itu, ikhwan. Taib. Jadi di sini ikhwatul fillah kata Syekh Utsaimin harus mafhumah, jelas, dipahami maknanya dan jelas. Kalau memang dari jenis talasim, talasim itu berbentuk tulisan-tulisan raja-raja, maka tidak diperbolehkan. Tadi sudah dijelaskan, walaupun dari Quran tidak boleh. Itu pendapat yang kuat, ya. Intinya bahwa jelas dan juga dipahami maknanya, dan tidak boleh dicampur adukan Al-Quran dengan mantra lain, ya. Karena ada orang, sebagian orang itu mereka mencampur adukan Al-Quran dengan mantra-mantra lain. Seperti umpamanya ada seorang kiai gitu kan, ketika mengobati jelas dia baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitan, selepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian dia baca salat Allahumma shalli ala Muhammad, jelas, ya. Tapi selebihnya ada bacaan-bacaan yang tidak jelas dia ngomong apa gitu, geremeng-geremeng gitu kan. Ini mencampur adukan sesuatu yang syar'i dengan yang batin. Ya mungkin disebut dukun putih lah ya, kalau nggak mau disebut dukun hitam, karena dia ada Qurannya, ya. Jadi, tapi Islam tidak pernah mengistilahkan ada dukun hitam, dukun putih, ya. Semua dukun ya sesat kan gitu dalam Islam itu, walaupun pakai baju putih, ya. Jadi intinya bahwa tidak boleh mencampur adukan Al-Quran dengan jimat yang lain. Al-Quran ya Quran saja, kecuali dengan doa-doa yang waridnya, yang datang dari Nabi, yang diajarkan, itu boleh. Tapi selain itu tidak diperbolehkan. Jadi ruqyah itulah 3 syarat ruqyah yang diperbolehkan oleh para ulama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan boleh saya tambahkan satu, yang keempat, ya, yakni tidak diyakini dan tidak meyakini bahwa Al-Quran itu bermanfaat secara zatnya, ya. Tidak boleh orang meyakini bahwa dengan bacaan itu dia sembuh, akan tapi yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala lewat perantara bacaan Al-Quran. Masalah ruqyah nanti ada pembahasannya mungkin setelah. Kemudian tiwalah. Tiwalah. Apa itu tiwalah? Syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila imra'atihi. Sedangkan tiwalah adalah sesuatu yang mereka buat dan mereka anggap dapat menjadikan seorang istri lebih dicintai oleh suaminya dan suami dicintai oleh istrinya. Bahasa kita pelet ya, ilmu pelet gitu kan. Lah sebenarnya ikhwatu fiddin, tiwalah ini sangat menyelisihi fitrah. Karena sesungguhnya suami dengan istri atau dengan istri dengan suami, itu hakikatnya sudah ada rasa cinta. Tidak perlu lagi pakai pelet sebenarnya kan gitu. Bukankah Allah yang menanamkan kecintaan itu? Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah yang menanamkan sakinah itu, ketenangan itu.
Bahkan Allah mengatakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah tanamkan mawaddah, kecintaan. Bahkan rahmah, kasih sayang gitu kan. Bukan hanya ketenangan, kecintaan, juga kasih sayang. Allah yang menanamkan dengan sendirinya itu. Suami istri dengan sendirinya akan tertanam 3 sifat ini. Sifat tenang, nyaman, tentram, sifat cinta, rindu, kasih, dan juga sifat belas kasihan. Pasti suami kasihan dengan istrinya, istri kasihan dengan suaminya. Itu memang sikap yang sudah ditanamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi syaitan, ikhwatu fiddin, ingin menyesatkan Bani Adam. Seolah-olah gitu loh. Kalau orang pakai ilmu ini makin lagi gitu kan. Seolah-olah seperti itu. Dan subhanallah ikhwatu fiddin, ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dahulu Harut dan Marut yang mengajarkan ilmu sihir itu, mereka hanya seputar tentang memisahkan antara suami dan istri, atau mungkin sebaliknya. Seputar itu saja. Tapi sihir di zaman sekarang ikhwah, itu fungsinya bukan hanya sebatas itu, tapi dibuat kepada kejahatan gitu. Rupanya berkembang itu fungsi sihir itu. Bukan hanya sekedar meretakkan rumah tangga ataupun menyatukan rumah tangga gitu kan, tapi sampai kepada tingkat membunuh, ya. Tingkatannya sudah sampai menyakiti orang. Sudah berkembang rupanya sihir itu. Makin jahat gitu orang sekarang ini, ya. Dan jin-jin juga makin luar biasa kejahatannya. Karena semakin jauh daripada Rasul itu semakin buruk kondisinya. Tapi yang jelas ikhwatu fiddin bahwa tiwala, ya, adalah bahasa Arab. Bahasa kita ini ilmu pelet. Baik, kemudian riwayat selanjutnya, warawa Ahmad an Ruwayfi'. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwayfi'. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepadaku. Ya Ruwayfi', wahai Ruwayfi', la'allal hayata tatulu bika. Semoga engkau berumur panjang. Dan ini ikhwatu fiddin sunnah hukum. Kalau bertemu dengan kawan, mendoakan rekan kita. Ngasih doa gitu kalau ketemu kawan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, usia yang panjang begitu kan. Nabi SAW mencontohkan kepada Ruwayfi'. Fa akhbara an-nas anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw 'idhamin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Kabarkan kepada manusia yang lain, barang siapa mengikat jenggotnya. Ada orang ikat jenggot? Atau menggantungkan tali busur panahnya, atau beristinja dengan kotoran binatang atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad telah berlepas diri dari orang tersebut. Sesungguhnya Muhammad telah berlepas diri dari orang tersebut. Ini ungkapan bahwa perkara itu dosa besar. Bukan berarti orang itu keluar dari Islam, tidak. Ini ungkapan. Kalau Rasul mengatakan saya berlepas diri dari dia, atau dia bukan termasuk umatku, golonganku, ya, maka itu ungkapan bahwa perbuatan itu dosa besar gitu kan. Kan kita sering mendengar hadis, laisa minna, bukan termasuk golongan kami gitu kan. Aku berlepas diri darinya gitu. Maka ini ungkapan bahwa perbuatan itu termasuk kabair, dosa besar. Taib. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa kalimat taqallada lihyatahu, mengikat jenggotnya, dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang Arab di zaman itu, jarang di antara mereka
yang memotong janggutnya. Dan itu juga sunnah sebenarnya. Akan tetapi bagi bangsa Arab, jenggot itu memiliki fungsi. Salah satu fungsinya oleh mereka itu yang biasa di zaman Arab adalah al-khawfu minal ain, supaya melindungi dari penyakit ain. Jadi janggut itu bisa menutupi dari penyakit ain. Li'annah idza kanat hasanah wa jamilah thumma aqadat asbahat qabiha. Faman aqadaha lidzalik fa inna Rasulullah SAW bari'un minhu. Karena sesungguhnya janggut itu bagi mereka dan bagi kita orang Islam adalah sebuah kebaikan dan ketampanan. Maka ketika itu dihilangkan, maka akan menjadi buruk. Makanya Nabi SAW tidak suka dengan keburukan. Rasul mengatakan, bari'um minhu, aku berlepas diri darinya. Ini tidak sebagaimana pendapat salah satu tokoh di negeri kita yang menganggap bahwa orang berjanggut itu tidak tampan, kotor. Kalau makan katanya nyangsang di janggutnya, nasinya itu. Atau orang-orang Arab dahulu menjadikan janggut itu al-iftikhar, kebanggaan. Janggutnya makin banyak tuh makin bangga gitu orang dulu. Makin seram kan, makin menakutkan. Sehingga dari situlah kemudian salah satu kebanggaan orang Arab, gaya gitu istilahnya orang Arab itu, ada dengan cara mengikatnya. Diikatnya itu sebuah gaya gitu. Jadi itu sudah mungkin tren di zaman itulah kan. Trennya mungkin seperti itu gitu di zaman itu. Jadi iftikhar dijadikan sebuah kebanggaan dan bentuk keperkasaan seseorang gitu kan pada janggutnya. Makanya kalau orang Indonesia yang nggak punya janggut, kalau di Yaman itu dikatakan banci katanya, ya, seperti perempuan orang itu. Makanya hati-hati gitu dideketin sama orang Arab. Kalau nggak ada janggutnya bisa disenggol nanti sama orang Arab. Ya. Taib. Di sini ikhwatufiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala memberikan keterangan tentang masalah mengikat janggut. Ada yang mengatakan karena larangan mengikat janggut itu adalah tradisinya orang-orang Persia, orang-orang Yahudi. Mengikat janggut, bukan janggutnya ya, mengikatnya gitu. Mengikat janggut itu adalah tradisi orang-orang Persia, karena mereka dengan itu takabur dan tabakhur, sombong dan angkuh gitu kan. Ciri orang sombong dan angkuh itu mengikat janggutnya di Persia itu. Maka oleh sebab itulah Nabi SAW melarang, karena itu bentuk tasyabbuh dengan orang kafir. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud mengikat itu dalam sholat. Tidak boleh mengikat janggutnya dalam sholat, karena ini termasuk main-main dalam sholatnya. Sementara dalam sholat itu harus ada kehusyuan. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa mengikat janggut ini diyakini ada keyakinan keberuntungan. Semacam mungkin kalau jualan diikat janggutnya nanti laris gitu. Ada keyakinan gitu kan. Tapi yang jelas ikhwatu fiddin, apapun alasannya, maka Nabi SAW sudah melarang tidak boleh mengikat janggut. Dan Rasul mengancam
bukan hanya melarang tapi mengancam dengan kata-kata, kalau orang melakukan seperti itu saya berlepas diri darinya, gitu maksudnya. Menunjukkan ini dosa besar. Ya. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, au taqallada wataran, atau menggantungkan tali busur. Menggantungkan tali busur di leher-leher unta. Dan ini juga tradisinya orang-orang jahiliyah ya. Jadi tali busur panah itu dijadikan jimat yang digantungkan di leher binatang. Awistanja biraji'i dabatin, ataupun beristinja dengan kotoran binatang. Kenapa tidak boleh dengan kotoran binatang? Karena itu makanan jin. Tidak boleh kita menggunakan makanan jin. Termasuk idhamin, tulang. Tulang juga termasuk makanan jin. Tulangnya. Kalau dalam tulang ada dagingnya, kita kan nggak makan tulangnya. Kita ambil dagingnya atau ambil sum-sumnya. Ya. Kalau antum makan tulang terlalu, makanan jin antum makan. Antum pelit sekali, jinnya nggak dikasih makan gitu kan. Ya. Jadi bukan berarti kalau sop tulang, ini sop makanan jin. Enggak ada orang makan tulang. Maksudnya daging yang di tulang-tulang itu antum makan di situ. Ya tulangnya nggak dimakan. Kecuali makan tulang ikan yang di presto mungkin ya. Tulang binatang nggak ada yang makan tulang. Orang Batak tulang itu anjing. Ya, tulang makan tulang kan ya. Ya. Taib. Kemudian di sini syahid daripada hadis ini kalimat mana? Taqallada wataran, itu syahidnya. Yang kita ambil kesimpulan dari hadis ini kalimat mana? Taqallada wataran, menggantungkan dengan tali busur, yang sesuai dengan bab. Bahwa bab kita ini membahas tentang jimat dan jampi-jampi. Apapun jimatnya, mungkin di zaman dulu dengan tali busur, tapi sekarang berkembang ya, kemana-mana jimatnya. Kita tidak menyalahkan bendanya, karena benda itu benda mati ya. Yang disalahkanlah keyakinan terhadap benda itu gitu. Saya ada jimat pun antum injak-injak pun tidak mungkin jimat itu melawan antum. Antum ambil batu aki, antum injak-injak, gak mungkin dia melawan. Dia tidak bisa apa-apa. Tapi keyakinan kita terhadap batu, terhadap pohon, terhadap kertas, terhadap benang dan begitu seterusnya, itu yang kemudian menimbulkan kesyirikan. Taswiyatullah bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, mensejajarkan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Sa'id ibn Zubair, dan dari Sa'id ibni Zubair radhiyallahu anhu. Sa'id ibn Zubair, bukan Sa'id ibn Zaid ya. Kalau Sa'id ibn Zaid itu salah satu sahabat yang dihabar gembirakan dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, Sa'id bin Zubair radhiyallahu an, dia mengatakan, man qata'a tamimatan min insanin, siapa yang memutus tamimah, tamimah itu jimat, min insanin dari manusia, dari seseorang, kana ka'adli raqabatin, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Jadi kalau antum mampu memutus jimat di leher seseorang, siapapun dia, maka sama dengan antum memerdekakan seorang budak. Merdekakan budak itu mahal, ikhwah. Makanya ada istilah mukatab, budak yang ada perjanjian untuk merdeka dengan tuannya. Dia harus nyicil 30 tahun baru bebas gitu kan, untuk menebus dirinya. Karena mahal sekali. Sampai banyak orang-orang budak itu tidak bisa menebus, sehingga seumur hidupnya jadi budak. Sebenarnya Islam tidak memperbudak,
Karena budak ini sebabnya kekafiran. Yang menyebabkan ada perbudakan itu karena kekafiran. Makanya ketika berperang, kemudian orang ini belum tertawan, kemudian masuk Islam, kemudian ketangkap, tidak budak. Karena ketika ditangkap dia muslim. Akan tetapi ketika ditangkap dia kafir, walaupun setelah itu masuk Islam, tetap budak. Karena sebab budak itu kekafiran dia dulu. Walaupun dia masuk Islam, ya, tetap dia budak sampai ditebus, baru hilang budaknya. Kalau nggak ditebus, makanya Nabi SAW mengatakan, seorang anak tidak sanggup untuk berbakti kepada orang tuanya dan menyamakan pahala kebaikannya, kecuali seorang anak yang mendapati orang tuanya tertawan, kemudian dia merdekakan. Rasul mengatakan seperti itu. Artinya kalaupun antum sekarang membelikan pesawat untuk orang tua, rumah yang bertingkat-tingkat, mungkin sampai 200 tingkat, sampai miring saking tingginya, ya, ataupun memberikan mobil yang sangat mewah, itu nggak seberapa. Nggak mungkin menjangkau kebaikan mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau ingin sebanding, nah ini caranya. Ketika orang tuamu tertawan menjadi budak musuhmu, kau tebus dia, nah baru dia sebanding pahalanya. Memerdekakan budak, apalagi orang tuanya kan, besar pahalanya. Lah memutus benang ini sama dengan memerdekakan budak, gitu. Nah, jadi kalau ada anak tetangga, sini, ini apa nak? Ambil gunting ya. Besok marah orang tuh. Siapa ini? Baik. Walahu an Ibrahim qala, begitu juga diriwayatkan dari Ibrahim, dari Waqi', dari Ibrahim. Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i pernah mengadu dalam syairnya, syakautu ila Waqi' su'a hifdin. Aku pernah mengadu kepada guruku Waqi' Ibnul Jarrah tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani bi an tarkil ma'asi. Dia memberikan wejangan agar aku meninggalkan maksiat. Wa'lam bi annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wal ilmu wan nur la yuhda lil 'asi. Sementara cahaya tidak mungkin masuk ke dalam orang-orang yang bermaksiat. Setelah itu Imam Syafi'i berpikir, maksiat apa saya itu kan ini? Tapi hafalanku protol terus gitu. Dia mikir terus, maksiat apa gitu yang saya lakukan. Ya. Ternyata dia baru sadar, maksiatnya itu sepele. Dia kalau datang ke gurunya, itu lewat depan pasar. Sehingga kadang-kadang, yang namanya lewat pintu pasar kan sekali-kali noleh kan gitu. Noleh ada apa gitu kan. Melihat, protoh. Ternyata orang pasar kan suka-suka. Ya. Akhirnya besoknya dia baru paham, gara-gara ini saya pretel hafalan gitu. Akhirnya besoknya diganti rutenya lewat belakang pasar. Langsung nambah hafalannya. Subhanallah. Itu kalau ada Indomaret atau apa situ kan lewat belakang ya. Jadi beli jadinya kan. Baik. Jadi di sini bahwa Waqi juga meriwayatkan dan dinukil dari Ibrahim, qala, dia mengatakan, kanu yaqrahuna at-tama'ima kullaha minal qur'ani wa ghairiha. Ya. Jadi dahulu mereka para tabi'in membenci azimat, tamimah, semuanya, tidak terkecuali, baik dari Al-Qur'an ataupun di luar dari Al-Qur'an. Para tabi'in membencinya. Jadi dari sini juga menguatkan pendapat yang tidak boleh menggantungkan jimat dari Al-Quran. Riwayat Ibrahim dari Waqi' ini menguatkan pendapat Abdullah bin Mas'ud, bahwa dahulu para tabi'in tidak ada satupun mereka yang membolehkannya, semuanya memakruhkan, membenci ya jimat secara keseluruhan, baik dari Al-Quran atau selain daripada Al-Quran. Karena juga alasannya Ibrahim ini salah satu murid daripada Abdullah bin Mas'ud.
Sehingga wajar dia mengikuti gurunya. Karena buah jatuh itu nggak lepas jauh dari pohonnya. Begitu. Pasti murid mengikuti gurunya gitu kan. Kalau gurunya seorang ahli hadis, ya muridnya juga kurang lebih. Kalau memang gurunya ahli fikih, ya muridnya juga kurang lebih seperti itu. Siapa yang mendominasi, disitulah yang menguasai. Ya. Termasuk juga antum mirip orang tua, siapa yang menguasai? Nah, gitu. Kalau kata hadis ketika Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi, bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, aku memiliki 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali seorang nabi. Kalau engkau mampu menjawab, maka engkau seorang nabi dan aku akan masuk ke dalam ajaranmu." Maka kemudian disebutkan apa pertanyaannya. Pertama kata beliau, sebutkan awal asyrati sa'ah, awal tanda-tanda kiamat besar. Seperti apa? Kemudian yang kedua, makanan yang pertama dimakan oleh penduduk sorga itu apa? Nah, gitu kan. Kemudian yang terakhir, kenapa anak itu mirip sama orang tuanya? Nah, salah satu pertanyaannya di situ. Kenapa anak itu mirip sama orang tuanya? Ya, tidak sama tetangganya. Tetangganya masalah itu. Ya. Kemudian yang pertama beliau mengatakan, adapun akhir, tadi saya sebutkan awal ya, akhir ciri-ciri kiamat besar adalah Allah akan himpunkan satu api yang akan menggiring dari arah timur dan barat, menggiring manusia ke satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Disitulah akhir kiamat. Ya. Kemudian yang kedua, adapun makanan yang akan pertama kali dimakan oleh ahli sorga adalah hatinya ikan paus. Makanan yang paling lezat gitu kan. Pernah makan ikan? Ya tentu hatinya ikan paus di sorga kan beda dengan ikan paus ini. Sorga itu nggak kebayang, antum jangan rasakan. Sebelum Anda juga duluan nih ngerasain sebelum masuk surga, di sini ngerasain ya. Beda. Pepayanya dunia dengan pepayanya sorga itu beda. Boleh kemiripan dalam nama, tapi tidak mirip dalam hakikatnya. Karena sorga itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Adapun kenapa anak mirip dengan orang tuanya, Rasul mengatakan, maka siapa yang lebih dahulu keluar spermanya? Ya, kata Rasul kan, kalau istrinya duluan, mirip istrinya. Kalau suami duluan, mirip suaminya. Kalau nggak mirip dua-duanya, nggak keluar dua-duanya. Jadi ikhwatu fillah bahwa di sini siapa yang mendominasi kan? Apapun yang mendominasi itu pasti akan mempengaruhi. Termasuk juga seorang murid kepada seorang guru kepada murid kan. Ketika dia lebih banyak belajar sama dia, ya akan terpengaruh dengan dia. Makanya kenapa para ulama menganjurkan jangan belajar kepada satu guru, tapi belajarlah ke banyak guru. Sebab kalau hanya belajar kepada satu guru, antum tidak tahu kesalahannya, di mana kelebihannya dan di mana kekurangannya. Tapi kalau belajar kepada banyak guru, minimalnya kita bisa ambil di sini kelebihannya, tidak diambil kekurangannya, di lain juga sama diambil kelebihannya dan tidak diambil kekurangannya, sehingga tidak jadi hulu. Ya, wallahu a'lam. Baik. Disamarkan gitu ya, sehingga kita tidak bisa mengakali apa yang dibaca dan nggak tahu dia ngomong apa gitu ya. Itu terindikasi bahwa itu tidak syar'i. Iya. Terindikasi. Atau kadang-kadang ruqyahnya syar'i, tapi caranya yang tidak syar'i. Banyak ruqyahnya syar'i, tapi caranya nggak syar'i. Perempuan dipegang-pegang ini kan, nggak syar'i. Tidak juga.
walaupun menggunakan sarung tangan, tidak boleh disentuh. Nabi SAW tidak pernah menyentuh seorang wanita pun dalam baiatnya. Dulu para sahabat berbaiat kepada Rasul, tapi Rasul tidak berjabat tangan dengan mereka, dari kejauhan saja. Maka sebagian para ulama mengatakan ruqyah syar'iyyah bagi perempuan itu cukup wanita itu berwudu, menggunakan pakaian syar'i, mensterilkan ruangan dari gambar-gambar, kemudian disuruh bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar, ya kan? Kemudian dia menghayati apa yang kita bacakan kepadanya. Dan yang memegangi dia cukup wanita-wanita. Mungkin kalau ada istrinya sudah dipegang. Sesama wanita, sama jenis. Kadang-kadang begitu, ruqyahnya syar'i tapi caranya nggak syar'i gitu loh. Nah, itu juga masalah gitu. Soal sembuh nggak sembuh sih bisa saja sembuh. Kita tidak menafikan karena kesembuhan datang dari Allah Azza wa Jalla. Tapi perkara lain datang. Boleh jadi terjerumus kepada keharaman kan gitu. Kita tidak bicara sembuh nggak sembuh, dukun saja ada yang sembuh. Akan tetapi kesembuhan itu bukan melegalkan perdukunan, gitu loh. Bukan, karena kita tidak bicara sembuh atau tidak sembuh. Kita bicara tentang keyakinan di sini. Kalau seandainya bicara sembuh atau tidak sembuh, berarti yang sembuh dukun, yang nggak sembuh bukan dukun gitu kan. Nggak begitu. Karena ada istidraj. Istidraj itu kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberikan kelebihan kepada dukun, supaya dukun itu seolah-olah terus profesi jadi itu, nggak pernah tobat-tobat gitu kan. Karena kalau orang sudah berpaling, maka Allah palingkan. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kata Allah. Kalau hamba sudah berpaling, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling, silahkan. Tapi wa nuslihi jahannam, habis itu kami masukkan ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam seburuk-buruk tempat. Tapi orang yang mencari hidayah, Allah tuntun ke dalam hidayah gitu kan. Kalau orang mau berpaling, Allah palingkan sekali. Nah, itulah bedanya. Maka ketika orang mendapatkan hidayah, tidak ada orang yang sanggup menyesatkannya. Sebagaimana ketika orang sudah sesat, susah ngasih hidayah kepadanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Itu khutbah hajahnya Nabi SAW. Jadi harusnya ruqyahnya syar'i dan caranya juga syar'i. Harusnya seperti itu. Dan ruqyah itu tidak harus orang ustaz, tidak harus pakar Al-Quran, hafid gitu, tidak harus. Antum bisa beruqyah. Karena ruqyah itu hanya jampi-jampi, baik dari Al-Quran atau dari doa-doa yang warid dari Nabi SAW, itu saja antum bacakan. Dan tidak perlu diperbanyak dialog, kata para ulama. Karena syaitan itu kadzab, dusta. Saya dulu waktu masih tahun-tahun 94, masih mondok dulu kan, salah satu ustadz saya itu meruqyah salah satu pasien yang terkena sihir ya. Jadi ketika dia meruqyah dan kepanasan itu ditanya bukhulnya kau letakkan di mana? Sekali-kali dia bilang di luar rumah, sekali-kali dia bilang di genteng, sekali-kali bilang di lemari, sekali-kali dikubur di tengah rumah, macam-macam, bohong gitu kan ya. Jadi kalau sudah kepanasan dibaca, lain lagi ngomongnya, dianu gitu kan. Nggak percaya, cari, nggak ada. Bacakan lagi panas, dianu. Jadi memang suka dusta. Nah, maka nggak usah diperbanyak dialog. Nggak perlu kenalan antum. Antum dari mana? Siapa namanya? Gitu. Ada pin bebennya nggak? Berapa nomor WhatsApp-nya? La ilaha illallah. Jadi tidak perlu, bacakan aja Quran. Bahkan Nabi SAW hanya membicarakan, kalaupun harus bicara, hanya suruh keluar. Ukhruj ya adu Allah. Itu saja Nabi itu. Keluar wahai musuh Allah. Itu saja. Habis itu baca Quran lagi. Kecuali kalau dia berteriak-teriak, minta dihentikan, kemudian dia ingin masuk Islam, baru kita ajak dialog. Tapi kalau tidak perlu. Kadang-kadang berdialog itu justru mengelabui orang yang beruqyah. Akhirnya keasikan bicara, dialog, lupa dia ruqyahnya. Udah keluar padahal belum keluar jadinya kan itu. Oke, saya keluar.
sama pasukan. Nah, besoknya kesurupan lagi. Ya. Ana pernah melihat satu syekh, dia ahli ruqyah, dia kalau memang orang itu tulus dalam meruqyah, syaitan itu sudah takut dulu dengan kita. Dia hanya ngambil lidi saja. Ya, ambil lidi. Lidi kecil, lidi yang untuk nyapu itu lidi, satu lidi. Ya. Kemudian telapak kakinya itu hanya ditepuk. Dia belum baca Quran, hanya baca bismillah. Bismillah. Udah kepanasan luar biasa itu. Udah minggat jin itu. Belum baca Quran. Kalau pas dengan metode dan teorinya. Belum baca apa, baru baca bismillah. Ambil nih, bismillah. Pukulkan di kakinya. Udah keluar. Belum baca apa-apa. Seorang syekh. Ya mungkin antum berpikir dia kan syekh gitu kan. Siapa kita gitu. Enggak juga. Ketika Allah memberikan cara pengobatan itu bukan untuk orang tertentu. Ya untuk semuanya. Artinya orang bisa melakukannya gitu. Selama sesuai dengan syarat-syaratnya. Antum bisa baca Quran. Kemudian bacaannya bagus. Antum seorang muslim. Ya, paham dengan tauhid itu yang paling pertama. Sebab kalau antum tidak bertauhid ya sama aja. Ya, makanya dalam ruqyah itu perbanyak nasihat. Para ulama dahulu di sebagian masyayikh kita di Yaman itu menjadikan metode dakwah dengan ruqyah. Banyak orang-orang yang kenal tauhid ketika di ruqyah gitu. Akhirnya ngaji banyak. Wallah. Iya. Apa yang kita yakini bahwa dalam setiap diri kita ini kan ada jin atau korin lah gitu ya. Iya. Nah, ketika ruqyah masal itu kan kadang ada yang sebenarnya jinnya keluar lah gitu. Jinnya tampil gitu. Tapi beberapa saja gitu kan. Kadang kita tadi kan meyakini bahwa setiap orang punya jin gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti apa ayat-ayat Al-Quran dibacakan, terus anggaran masal gitu, itu jinnya tuh istilahnya merasa kesakitan lah terhadap ini. Apakah terkait dengan jinnya, memang jinnya jahat, ataukah terkait kitanya, istilahnya kita mungkin apa sehingga itu keluar, atau kondisi bagaimana gitu? Pertama saya jawab dulu tentang kaifiyah ruqyah masal. Ini tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi. Ruqyah masal sendiri itu tidak pernah ada sebuah riwayat sahabat atau Nabi sendiri meruqyah secara massal atau para ulama salaf. Metode ini datang belakangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jin itu kan termasuk gaib bagi kita. Allah mengatakan, innahum yaraukum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Enak kan? Enak di dia, enggak enak di kita istilahnya kan. Dia bisa melihat kita, kita tak bisa melihat dia. Karena bagi kita bangsa jin itu gaib. Bagi kita bangsa jin itu gaib. Tapi kita harus meyakini yang gaib kan itu ciri sifat yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Karena mereka gaib. Bahkan ada sebagian para ulama bahwa ada sebagian jin itu hanya masuk ke dalam tubuh manusia itu dalam rangka bermain-main saja. Udah habis di sini loncat sana. Nanti dulu ini sembuh pindah ke situ yang ketawa, gitu kan? Yang ketawa tidak ini yang menangis, gitu kan? Dia suka-suka dia masuk ke sana kemari. Dan saya alami. Saya pernah meruqyah satu waktu saya dulu mengajar di Singapura. Saya diundang ke satu rumah. Di rumah itu ada sekitar 4 orang. Jadi anaknya itu kena kesurupan. Jadi ketika kita bacakan Al-Quran sama dia. Oke, dia sudah tenang. Ya kan, akhirnya tertidur. Rupanya saudaranya lagi kena. Padahal dia tidak pernah kesurupan. Justru dia yang mengundang saya untuk ngeruqyah saudaranya. Habis itu dia yang menangis, jerit-jerit kan, guling-guling gitu. Akhirnya saya ruqyah dia, pindah ke yang satunya. Ini pengalaman. Ya. Akhirnya
karena juga kita tidak bisa ngatasi kan. Waktu itu kita juga pengetahuan masih kurang tentang masalah ruqyah. Kita coba setelah sembuh gitu kan, kita coba mereka untuk membaca Quran. Diarahkan ke Quran dan disuruh pindah rumah. Karena taulah rumah Singapura kan, di sini muslim, nanti sebelahnya nyembah berhala. Ya kan, sini berhala lagi, ini berhala lagi, kadang asapnya masuk gitu kan. Enggak asap dari Riau, dari tempat dia ke situ kan. Ya. Jadi ya wajar lah kan, pinggirnya setan semua. Ya wajar kalau kesurupan, apalagi memang di sana orang disibukkan dengan dunia. Akhirat tuh dilupakan kecuali orang yang Allah rahmati. Singapura itu jalan mereka ya cepat dari kita ya. Padahal badannya mungkin lebih besar kita gitu. Tapi yang jelas bahwa itu pernah saya alami seperti itu. Dan apa yang dikatakan Syekh Abdullah Imam, seorang ulama Yaman sekarang, bahwa kadang-kadang jin itu masuk dan loncat dari satu tempat ke tempat lain, dari tubuh satu ke tubuh yang lain. Memang mereka dalam rangka main-main, iseng lah bahasa kita itu. Itu diantara sebab kesurupan juga karena isengnya bangsa jin hanya ingin menggoda kita. Masuk terus pergi gitu. Nanti masuk lagi tempat lain, pergi lagi gitu. Yang seperti itu. Lah ketika ruqyah massal, ya boleh jadi seperti itu, loncat dari satu tempat ke tempat yang lain kan, kita nggak melihat mereka. Tapi yang jelas bahwa saya sendiri belum pernah mendapati satupun dalil tentang bolehnya ruqyah massal. Maksudnya satu bacaan Al-Quran untuk meruqyah sekian gitu kan. Wallahu a'lam. Kalau antum ada dalil yang membolehkan, mungkin bolehlah saya kasih tahu. Wallahu subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.